Kita sudah melalui petualangan iman bersama Bapak Abraham. Petualangan iman kita yang pertama mengajarkan kita bahwa kita harus mau mengalah karena rukun itu lebih baik daripada suka berantem. Lalu siapa yang masih ingat? Petualangan iman kedua bersama Bapak Abraham adalah ketika kita membantu orang tua dan menolong orang tua. Artinya sebagai orang beriman, orang yang punya iman, kita harus suka menolong. Dan petualangan ketiga yang kita lakukan minggu lalu adalah sebagai orang beriman, kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan meskipun kita belum melihat. Hari ini kita akan melalui petualangan iman kita yang terakhir bersama Bapak Abraham. Sudah siapkah adik-adik semua? Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan kakak spesial kita yang satu ini. Halo, shalom adik-adik. Hai, kita berjumpa lagi di hari ini untuk kita ibadah. Gimana kabarnya adik-adik? Baik. Pasti Tuhan kasih sukacita yang melimpah buat adik-adik di rumah. Amin. Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Siap puji Tuhan? Siap puji Tuhan? Tunggu dulu, udah pada sarapan belum nih? Ayo, udah pada sarapan belum? Udah dong. Pasti mama, papa udah siapin sarapan yang enak buat adik-adik supaya adik-adik semangat muji Tuhannya, supaya adik-adik kuat muji Tuhannya. Oke, sekarang yang siap muji Tuhan katakan saya. Kok ada suaranya? Kakak lupa, adik-adik di rumah ya. Pokoknya kalau kakak sekarang gini, pokoknya kalau kakak bilang adik-adik siap memuji Tuhan katakan saya ya. Adik-adik siap memuji Tuhan katakan saya. Kita akan nyanyi pujian bagi Tuhan Yesus kita, Laskar Kristus. Jadi kalau kakak bilang pasukan siap gerak, oke, kakak hitung sampai 3 ya. Kalau kakak bilang pasukan siap gerak, oke, 1, 2, 3, pasukan siap gerak. Siap gerak. Oke, kita nyanyi buat Tuhan. Ikutin kakak ya, oke? Boleh pakai gerakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya Laskar Kristus, siap gerak. Yeay, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Masih siap muji Tuhan lagi? Masih kuat muji Tuhan ya pastinya ya, karena teman-teman kan udah sarapan, adik-adik udah sarapan. Yeay. Pasukan Laskar Kristus itu harus selalu bergirang. Ayo, kenapa? Kenapa harus selalu bergirang? Karena apa? Ayo. Karena kita anak Tuhan Yesus Kristus. Pokoknya kalau anak Tuhan Yesus Kristus itu selalu setiap waktu Tuhan selalu menemani kita. Baik kita lagi sedih, lagi senyum, lagi cemberut, lagi bergirang, Yesus selalu ada buat kita, untuk kita selalu bergirang.
Ayo sama-sama katakan, saya bergirang, saya bergirang. Oke, siap ya, kita nyanyi ya. Ikutin kakak ya. Yo, saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Siang malam ku selalu bergirang. Siang malam ku selalu bergirang. Ye ye ye. Mantap nih adik-adik nih. Adik-adik sukacitanya luar biasa. Meskipun kakak nggak lihat adik-adik di rumah, tapi kakak rasain kalau adik-adik tuh muji Tuhannya semangat. Pertahanin ya, sampai nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, Tuhan berkati dan kita akan dengerin firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik jangan langsung makan lagi, tapi dengerin firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak kita ya. Oke, Tuhan berkati. Semangat. Yeay. Wah, terima kasih Kak Eriko sudah memimpin kami dalam puji-pujian sehingga kita semua bersemangat hari ini. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa sudah siap untuk melanjutkan petualangan terakhir dengan Bapak Abraham? Kakak sudah siap, adik-adik pasti sudah siap. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan masuk ke dalam hati kita. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, biar firman Tuhan terus bertumbuh di dalam hati kami, dan kami mau menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Terima kasih, kami mau mendengar dengan baik, kami mau menyiapkan hati kami dengan baik, kami mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita terakhir dari Bapak Abraham. Kakak yakin semua udah pada gak sabar, karena ini adalah petualangan terakhir bersama Bapak Abraham. Iman seperti apa sih yang Bapak Abraham kali ini punya? Luar biasa. Hari ini Bapak Abraham sendiri akan menceritakan tentang cerita ketaatan Bapak Abraham, sehingga dia disebut orang percaya, Bapak orang percaya. Itulah kenapa kita disebut anak-anak Bapak Abraham. Aku anaknya dan kamu juga. Udah siap? Ini dia cerita petualangan iman terakhir dari Bapak Abraham. Waktu itu aku berumur 100 tahun dan istriku berumur 90 tahun. Iya, waktu itu kami sudah tua. Tapi pada waktu itulah Tuhan menepati janjinya kepada kami. Walaupun kami harus menunggu sangat lama, selama 25 tahun. Tapi lihat, Tuhan memberikan kami seorang anak laki-laki, dan aku memberikan kepadanya nama Ishak, yang berarti tertawa. Kami merawat Ishak dengan baik. Aku juga sangat menyayangi Ishak anakku. Aku bermain dengan Ishak setiap hari dan melihatnya bertambah besar. Lalu suatu hari Tuhan datang dan berkata padaku, Abraham, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah Ishak anakmu yang tunggal, yang kau kasihi sebagai korban bakaran. Aku sangat sayang kepada Ishak, tapi aku juga sangat mengasihi Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, aku taat karena aku percaya padanya. Pagi-pagi sekali, aku bangun, mempersiapkan keledaiku. Kemudian, barang-barang yang akan aku butuhkan selama aku dalam perjalanan. Tidak lupa aku mengajak Ishak, anak yang aku sayangi. Ketika tiba di tanah Moria,
aku sudah meletakkan Ishak di atas tempat korban bakaran. Pada saat itu, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadaku, "Jangan bunuh anak itu. Aku tahu bahwa engkau adalah orang yang taat." Lalu aku melihat seekor domba jantan. Ternyata Tuhan sudah sediakan untuk menjadi korban bakaran. Kemudian aku kembali dengan Ishak, anak yang aku sayangi, karena aku percaya kepada Tuhan. Sekarang saatnya kuis. Sudah siap? Apa ya yang berhubungan dengan Bapak Abraham, Ibu Sarah, Ishak, dan domba jantan? Coba kita pasangkan ini sesuai pasangannya, adik-adik. Pasti udah pada tahu jawabannya. Oke, langsung aja. Jawabannya adalah Bapak Abraham berhubungan dengan angka 100 karena umurnya 100 tahun waktu ia menerima Ishak. Ibu Sarah berhubungan dengan 90 karena usianya waktu itu 90 tahun. Lalu Ishak berhubungan dengan tertawa karena arti namanya adalah tertawa. Dan kambing jantan sudah pasti berhubungan dengan mezbah korban bakaran. Nah, kita udah melihat petualangan terakhir dari Bapak Abraham. Tuhan itu luar biasa sekali dalam kehidupan Bapak Abraham, sehingga mempunyai petualangan iman yang luar biasa. Tapi jangan salah, Tuhan juga ada dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita pasti memiliki petualangan iman yang hebat bersama Tuhan. Oke adik-adik, nah karena kita berbicara tentang sebuah ketaatan yang luar biasa, walaupun dia harus menyerahkan anaknya sendiri, tapi dia percaya ketika Tuhan bilang bahwa dia harus mempersembahkan Ishak anaknya. Di dalam hatinya dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan korban di sana. Nah, itulah sebabnya ada anak domba yang disediakan, ada domba jantan yang disediakan pada waktu Ishak hampir aja Abraham udah mau menyembelih Ishak sebagai korban bakaran. Tapi benar apa yang Abraham percaya terjadi. Dia tidak mempersembahkan Ishak, tetapi ada domba jantan yang disediakan oleh Tuhan. Wah, Tuhan itu luar biasa ya. Tapi Bapak Abraham mau percaya. Itulah sebabnya kita semua harus percaya. Nah, itu dia petualangan kita yang terakhir bersama Bapak Abraham. Seperti Bapak Abraham yang taat karena ia percaya kepada Tuhan, maka kita pun harus taat karena kita adalah orang yang percaya. Ini dia challenge atau tantangan taat untuk kita semua. Kita tahu bahwa virus corona belum selesai, itulah kenapa kita masih di rumah aja. Kakak mau memberi tantangan untuk adik-adik semua untuk taat kepada pemerintah dengan menggunakan masker pada saat sakit atau berada di luar rumah, tidak pergi keluar untuk bermain, main dan belajarnya di rumah aja ya. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan dan jaga jarak bila terpaksa harus berada di luar. Hayo, mau taat kepada Tuhan kan? Taat dulu dong sama pemerintah. Jangan ngaku taat dan percaya pada Tuhan bila taat sama aturan PSBB aja enggak mau. Buat semua yang udah taat, tetaplah taat. Tunjukkan kalau kita adalah anak-anak Bapak Abraham, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.